administrasi, walaupun ya di secara perkuliahan administrasi tidak terlalu dieksplor ya, tapi nanti pas di lapangan ternyata ada beberapa administrasi yang kita tidak pernah belajar di kampus. Ini lagi Berarti otodidak. apa? Ya, jadi ditanyanya kepada guru yang lebih senior. Misalnya waktu di kampus belajar untuk presentasi absen tidak. Jadi masih presentasi absen siswa yang masuk berapa, yang tidak sekolah berapa, yang harus masuk berapa, berarti yang persentase kehadiran hari ini berapa persen. Tidak ada pelajarannya ya, cuma nanya RPP. Kalau dulu ya saya lulus gitu kan, kalau sekarang mah mungkin mau 2 ya. Kalau untuk KPD. Betul, cuma itu saja. Tapi kalau di lapangan nyatanya banyak gitu ya, kayak Rota Promes itu hanya sekilas di kampus, ternyata di sini lebih. Itu tugas Iya. kalau sampingannya enggak seperti kan di sini mungkin Ya, untuk sampingannya ada ekstrakurikuler atau non-kelas. Sekarang menghadapi lomba ya, ada FMI, kalau FMI itu bahasa Sunda, bahasa Ibu, ada S2N, kesenian, ada O2SN, MIPA, matematika, IPA, sama olahraga. Nah, itu pun sama, jadi ada tugas tambahan tapi masih di jam mengajar. Jadi masih maksudnya jam kerja kan jam 7 sampai jam 12. Jadi setelah siswa belajar jam 12 ada waktu nih 2 jam untuk melatih yang lomba atau yang melakukan ekskul. kalau ini sendiri ada tugas Ada, saya kebetulan ekstrakurikulernya matematika, IPA, MIPA, kebetulan jurusan saya matematika sama kayak yang semua, cuman matematikanya di Bandung. Dulu memang belajar ya ke SD sampai saya 5 tahun ngajar di SMA, rumah tangga baru ke SD ketika lihat baru pindah ke SD. bagaimana tanggapan ibu tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Tentang beban tugasnya, tapi secara keseluruhan beban tugas tidak diceritakan beban ya, kayak pokoknya dijalani apa yang harus dikerjakan sekarang, jangan sampai nanti tidak lewatkan. Karena apa, ketika ini kan pekerjaan hari ini dinantikan disebut ya. Untuk beban mengajar pun itu pun kalau di SD itu sudah sekolah 24 jam kalau megang di kelas. Kebetulan yang jurusan matematika bahasa Indonesia bisa megang kelas, jadi 24 jam. Tapi kalau misalkan nanti naik ke SMP ke SMA itu harus dari jam pelajaran sendiri. Kalau misalkan satu kelas itu seminggunya 4 jam, dulu zaman saya pertama terjun ke sekolah itu ada matematika wajib minat ya, wajibnya 3 jam untuk kelas 10. Mungkin SMA minatnya wajibnya 4 jam, minatnya 3 jam, 7 jam. Terus dari kelas lain maksimalkan di sekolah itu. Kalau misalkan nggak dapet nanti sertifikasinya nggak cair, terus dari sekolah lain dulu. Tapi sekarang aman, udah kita kesini. Jadi kalau misalkan matematika aja di SD itu kalau udah sama. Siapa dulu? Boleh nanya ya, gimana tips dari ibu nih biar kan itu bisa dibilang beban ya sebagai guru, apalagi di SD gitu. Gimana tips ibu biar itu tuh tidak dijadikan pikiran sebagai beban gitu? Beban ya, kalau ya mungkin untuk awal ya shock pasti ya, masuk SD biasanya waktu PPL, waktu KKN, kebetulan saya KKNP waktu itu yang disatuin sama PPL itu di SMA ya. Sedangkan anak SMA kalau kata orang sini udah hidang ya kerjakan, oke kerjakan. Ketika di SD ditinggal 5 menit pun nggak bisa gitu ya. Jadi pertama ya inal ma'rufin niat, segala sesuatu niatnya apa dulu. Misalkan ke sekolah niatnya bismillah ngajar ibadah. Jadi kalau misalkan ngajar anak orang, waktu misalkan anaknya baik sebaliknya gitu ya, jadi ya anggap anak kita sendiri gitu. Kalau kita belum punya anak, anggap adik. Jadi tetap ditarik ulur lah gitu. Jadi
beda nih antara SD, SMP, SMA. Kalau SD ini penguatan karakter. Kalau misalkan kita mood marah-marah, enak ya. Nah, itu SD. Jadi kita harus mengayomi anak-anak. So, gimana caranya senyum dari rumah marah nih dari sini senyum itu. Kalau SD ya, jadi gimana dia betah. Kalau SMP itu untuk karakternya, penguatan di karakternya apa Bu? Contohnya kalau SD kan banyak transisi dari anak ke remaja. Kadang anak yang suka kabur-kabur mulai dari SMP. Jadilah misalkan anak kabur jangan dimarahin. Sini dulu apanya ya, atau kamu masak, dia bakal berontak. Itu untuk penguatan karakter di SMP. Bahkan di SMP itu ya, untuk SD dasar, di SMP internet. Kalau di SMA nggak bisa kayak di SD. Kalau di SD mungkin marahnya diem. Kalau SD, kalau anak SMA diem Kalau nyebel ya. Nah, karena apa? Karena merasa hampir sama kayak siswa sekarang, beda sama yang dulu gitu. Jadi kalau SMA itu bisa dijadiin sahabat kita ya. Jadi misalkan, nanti ya, jangan dulu masuk ya, kamu menujunya banget misalnya nih. Sok 10 menitnya atau cuma gini we, yang udah beres boleh pulang. Oh, berarti kan dia cepat ngerjain. Kalau anak SMA, tapi kalau anak SMA nggak boleh, pokoknya yang udah beres duduk yang manis ya dia bakal nurut. Beda lagi kalau SMA, jadi gimana ya, kalau ditekan dia bakal ngelunjak gitu ya. Bahkan jadi gurunya yang takut gitu. Kalau misalkan yang tanya nggak dari awal. Bagaimana tanggapan guru tentang kurikulum dan pembelajaran? Untuk kurikulum ya setiap tahun kan bergantian, ganti menteri, ganti kurikulum. Terus pembelajaran juga sama, ketika kurikulum ganti pembelajaran juga mengikuti. Tapi ada baiknya kita mengikuti tapi maksimalkan dengan apa yang kita punya dan apa yang kita mampu. Contohnya kemarin kurikulum 13 ya, Kurmer dari KTSP, ini harus gini, setiap kelas ada info, tapi tidak semua sekolah bisa ada fasilitas ya, ada fasilitas itu. Oke, kita giliran sehari kelas mana, sehari kelas mana. Walaupun idealnya setiap hari itu info tuh kayak harus udah ada di kampus, udah nempel, jadi tinggal colok gitu ya harusnya. Tapi ya udah, kita maksimalkan apa yang kita miliki saja dan apa yang kita bisa. Kalau demonstrasi mah ada demonstrasi. Kalau untuk tantangan, kalau untuk anak biasa ya, untuk dari segi anak asik lah, masih bisa gitu ya di ini. Tapi untuk tantangan tersendiri itu di fasilitas sarana prasarana, karena bantuan untuk SD, SMP dan SMA itu beda. Karena kalau SMA bantuan bisa untuk grup kalau itu cuma 1-2. Itu pun misalkan bantuan laptop untuk guru cuma datang sekali, cuma di sarana prasarana aja. Tapi untuk semangat siswa itu masih bagus dan memiliki sih untuk di SD Cibinong. Iya, untuk SD Cibinong. Bagaimana tanggapan guru mengenai kisah berbeda-beda ya. Nah, ini gimana kita menanggapinya ya. Karena di sini ada PNS yang udah pasti sejahtera gitu ya. Siapa lagi yang tadi diwawancara kedua? Bu Elsa sama Pak Andi. Pak Asif Andi ya, iya. Pak Asif Andi itu P3K ya, hampir sama kayak PNS, cuma bedanya katanya nggak ada pensiunan sama untuk kesejahteraan itu udah dari pusat ya. Nah yang ketiga benar seperti saya. Terus Bu, apakah gajinya kecil? Jangan dilihat dari gajinya kecil, kita lihat dari berkahnya aja nih gitu ya. Dulu pertama saya ngajar itu di SMA di Bandung, kebetulan rumah di Bandung nikah sama orang sini, jadi ke sini ya. Di Bandung kan gaji udah besar ya, UMR. Pas udah ke sini, ya kecil, tapi kita lihat ininya aja, keberkahannya segitu cukup, alhamdulillah gitu ya. Iya, terus walaupun ngasih rezeki, ini jadi ceramah ya. Walaupun ngasih rezeki bukan dari segi pintu aja ya. Kadang saya di waktu
kuliah sekarang ini udah seperti dulu mah belum zamannya kuota, zamannya pulsa ya pulsa. Kadang saya suka ini pulsa, pada ini pulsa ke dosen sampai ke ruang dosen udah tahu ini yang mengenai pulsa ini. Jadi walaupun kita tapi tidak bisa ya kalau penerimaan misalkan satu rumah beres baju, oke saya ngomong untuk baca buku aja ya penuh kisaran segitu baca buku. Tapi kita bisa dengan waktu yang kita miliki mencari peluang rezeki di waktu gimana bu caranya? Oke, PNS masuk jam 7 kalau ada keluasannya masuk jam 7 pulang setelah kita bisa tes apalagi matematika ya. Dan kenapa saya dulu nyari matematika bukan niat pengen jadi ketika nanti kebayangnya suami belum dulu sebelum ketika kata suami nggak boleh kerja tapi saya bisa kerja di rumah kalau mulai gitu itu ya yang pertama ya untuk les. Yang kedua tentang bisnis. Bu apakah bisa honorer bisa dari segi apa aja kalau misalkan kecil bisa mulai bisnis tapi kan bisa coba peluang-peluang sedikit itu kita jadi besar bukan masalah kecil itu tapi peluang yang kecil jadi besar. Contohnya ya kalau untuk di SD negeri kecil ini boleh di sini yang kelas. Kalau SD yang besar kita boleh minta di koperasi gitu. Kasih lagi tuh lah untuk lebih. Bu kalau misalkan bimbel nih suka ada yang nanya ya. Kebetulan saya masih ini bimbel bu kalau misalkan bimbel nih enakan sendiri atau enakan ikut ke orang ya. Itu tergantung kitanya. Kalau kitanya suka dengan aturan, suka mengikuti aturan dengan baik, ikut ke orang juga aman. Lalu saya di Bandung waktu semester jadi cerita dulu ya. Semester 7 waktu itu udah gak kuliah, mau minta uang ke orang tua malu, ada ya kerja belum. Aduh gimana nih penghasilan saya cari bimbel yang gede waktu itu di mana kebetulan Hidayah namanya itu ya. Waktu di sini ada sih tapi enggak sebesar di Bandung. Di sini masih gede oh ya di sini lagi untuk di kisaran masih tapi untuk di kisaran Bandung Lembang Cimahi gede Hidayah gitu ya. Waktu itu saya dapat gaji dan semester 7 belum lulus sama sekali hampir 2 kepala 2 kepala 3 di anak mahasiswa coba yang uang bekalnya 5.000 tuh dikasih uang segitu sebulan. Itu dilanjutin bisa tapi lihat dulu nanti ketika kita misalkan tujuannya apa, misalkan tujuannya udah lulus nih mau lanjut ke kuliah lagi ini bisa dilanjutin. Tapi kalau misalkan udah lulus mau nikah punya anak dan lain-lain boleh nggak kita bikin bimbel sendiri? Boleh. Merujuk ke sana boleh, merujuk ke ini sendiri boleh, cuman tantangannya bimbel sendiri dari segi administrasinya. Kalau ngikut ke orang kita tinggal aja nerima gajian untuk kerja dengan kalau misalkan ini kan yang nunggak kita yang ngejar gitu kan orang tes sama lah gitu ya. Mau dari bisnis apapun dari mau itu dari